Tiga lelaki termasuk seorang warga Indonesia yang disyaki memukau seorang suri rumah di Reman hingga 7 Jun. Dari dulu geng paling anti ya. Ya walaupun ada beberapa orang-orang maybe di luar sana yang sampai-sampai sebegitu niatnya untuk memakai ilmu pengasihan untuk wanita. Buat apa? Ya kan, terlihat sekali kalau Anda sebenarnya lemah, tidak pandai untuk memikat wanita, ya kan, geng? Aduh. Bener juga ya. Kita kena santau oleh seseorang. Lepas tu kita berobat molek dah. Soalan saya, boleh tak saya santau dia balik? Aduh, sama aja. Astagfirullahaladzim. Oke, itu cukup salah satu sihir yang cukup terkenal juga, geng. Baik itu di Indonesia juga, di Malaysia ternyata juga ada, geng ya. Santau ya, atau santet. Pakai susuk supaya jadi muda sama, boleh atau tidak? Boleh. Boleh, dosa. Nak muda semua. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, tanpa buang masa, seperti biasanya Fakto Channel mengupload video terbaru, geng, dan memang sangat ramai sekali yang request. Contohnya seperti ini, ya. Oke, so tajuknya adalah 10 ilmu hitam yang paling terkenal di Malaysia. Wah, ini seram nih, geng. Ada yang kantor CCTV, dijumpai botol paling jahat dalam dunia. Waduh, harusnya ini masuk dalam segmen video horor malam Jumat, geng ya. Tapi it's okay lah, dikarenakan memang ramai request. Oke lah, kita akan coba untuk melihat, geng, seperti apa kengerian, keseraman ilmu hitam yang paling terkenal di Malaysia, geng ya. Oke, kita akan coba untuk menonton. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan, geng, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan ada link Shopee ada di bawah ini. Siapa tahu kalian berminat untuk shopping ya, boleh check out sekarang juga, geng ya. Oke, kita akan coba menonton seperti apa video terbaru dari Fakto Channel. 10 ilmu hitam loh ini, geng. Oke. Benarkah sihir itu wujud? Sihir itu wujud. Ada, memang. Waduh. Baru-baru ini, tular dakwaan yang mengatakan bahawa seorang selebriti veteran yang bertaubat dan akhirnya membuang susuk di dalam badan. Tapi persoalannya, apa itu susuk? Apa itu ilmu sihir? Apa itu ilmu hitam? Dan kenapa ia masih diamalkan? Jangankan di Malaysia, geng ya, di seluruh negara ASEAN, Thailand, geng ya, Thailand juga mengandung mistik. Indonesia apalagi, geng ya. Ternyata ya sama aja, geng ya. Ada kepercayaan di situ, geng ya, tentang ilmu hitam, geng ya. Ada mitos, ini bukan kisah dongeng. Kena rasuk. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah disihir, membuktikan bahawa kejahatan ini benar-benar wujud. Hakikatnya, pengamal ilmu ini hidup bersama kita, makan, minum, ketawa. Tetapi di balik senyuman itu, ada sesuatu yang cuba disembunyikan dari dunia. Jadi, dalam video kali ini, jom kita mengenali ilmu pengamal amalan gelap ini yang tanpa sedar menempah titik atas ke neraka. Ini Bali nih. 10 amalan ilmu pelik yang terkenal di Malaysia. Oke. Disclaimer ya, video ini disediakan berdasarkan maklumat umum yang boleh diakses oleh orang ramai ya. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala kelemahan adalah daripada kekhilafan Faktau sendiri. Ya, kita semua, geng ya. Semoga kita semua dijauhkan daripada perkara yang mendatangkan mudarat. Wallahu alam. 10. Oke, 10. Ilmu pukau. Pukau? Bila sebut pasal pukau, ramai terbayang teknik hipnosis moden yang digunakan untuk mempengaruhi minda seseorang. Ada yang membayangkan ia sekadar permainan psikologi seperti helah hipnotis yang sering kita lihat di kaca TV. As my hand begins to close, your eyes will begin to close again. And you can just sleep deep all the way down deeper. Your chin will go towards your chest. Sleep, but do not fall. Relax all muscles. Ada yang ikut
ketiduran, geng. Di Malaysia, pukau sering dikaitkan dengan jenayah ilmu hitam yang jauh lebih menakutkan. 3 lelaki termasuk seorang warga Indonesia yang disyaki memukau seorang suri rumah di Reman hingga 7 Jun ketika Golongan warga emas dan mereka yang tinggal Malaysia bersendirian di kawasan perumahan strategik di Ibu Negara menjadi sasaran baru geng pukau scam untuk menipu dan mengaut untung mudah. Ramai mangsa pernah melaporkan pengalaman ngeri mereka. Wow, Hafiz, rantai tangan Ya, hipnotis. Di mana tanpa sedar mereka Ya, menyerahkan wang, barang berharga, malah ada yang dibawa pergi tanpa mampu melawan. Bayangkan tubuh masih sedar tetapi fikiran seolah-olah dikawal sepenuhnya. Solusinya gimana para nih? agamawan, amalan ini kebanyakannya melibatkan pertolongan jin dan syaitan. Bukau nak buka ni dia panggil sihir. Sihir ini daripada iblis, daripada syaitan. Jin yang mengadakan terlibat dalam bab bukau sihir adalah jin kafir. Jin lain tak terlibat benda-benda lagu ni. Mungkin ada yang masih menganggap pukau hanyalah mitos orang Bangsa lama, pukau. tetapi realitinya terlalu banyak kes yang berlaku di depan mata hingga mustahil untuk menafikannya. Na'udzubillah min zalik. Ya Macam Allah. ikut je apa yang dia cakap. Ikut je. Daripada rumah saya buat kereta ni saya sedar. Tapi saya tahu lah. Tapi saya tak tahu pasal apa saya boleh ikut. Jadi geng, ilmu pukau ini hampir sama dengan apa yang terjadi di Indonesia, geng ya. Biasanya sasaran mereka itu para pelakunya ini makcik-makcik, para wanita yang mungkin pikirannya kosong. Jadi istilahnya itu bukan pukau kalau di Indonesia, geng. Istilahnya itu adalah hipnotis atau ilmu gendam. Nah, mungkin kalian boleh cari dekat Google ya, gendam ya. Nah, seperti ini, ilmu gendam. Jadi memang sasaran mereka ini biasanya makcik-makcik ya, akak-akak yang tengah shopping di pasar maybe. Jadi hanya dengan sentuhan, nah, dah hilang geng kesadaran ya. Serahkan duit, serahkan handphone, serahkan kalung emas begitu geng ya. So ketika sang pelaku ini menghilang ya, barulah tersadar kita, mana uangku, mana gelang saya, mana handphone saya. Jadi mangsa atau korban dari ilmu gendam atau ilmu hipnotis itu geng ya. So mungkin kawan-kawan hati-hati, terutama kakak di luar sana geng ya. Jikalau ada orang yang tidak kenal berusaha beramah tamah, mungkin jangan terlalu dekat, atau bila ada sentuhan fisik dihindari geng ya. Jaga-jaga lah geng, takutnya nanti pelaku unsur hipnotis ya atau ilmu pukau, ilmu gendam ya, bahaya juga geng ya. Itu biasanya orang-orang yang terkadang kenanya itu orang-orang yang pikirannya kosong, atau mungkin dia tengah berpikir gua mau shopping apa ya, mau belanja apa ya. Dia tengah fokus, tiba-tiba di belakang atau di samping ada orang. Hai kak, hai bang. Langsung lah boleh kena hipnotis, boleh kena pukau itu tadi geng ya, ilmu gendam. Astagfirullahaladzim. So mungkin untuk kawan-kawan ya hati-hati geng ya, apalagi kalau di tempat-tempat umum, public place, pasar, mall ya. Nah ini tolong hati-hati. Oke, kita lanjut lagi geng. 9. Oke, 9. Ilmu pengasih. Wah Ini merupakan minyak pengasih. Okey, ini minyak pengasih. Dalam minyak pengasih ni dia boleh letak minyak kasturi, boleh minyak apa pun minyak boleh lah. Di dalamnya diletakkan buluh perindu. Bayangkan ilmu pengasih dikatakan mampu membuat seseorang jatuh hati, mudah terpikat, bahkan timbul rasa kasih terhadap si pengamal, walaupun hakikatnya tidak pernah begitu. Ada pelbagai cara ia digunakan, namun yang paling menyeramkan adalah minyak dagu. Minyak ini didakwa diperoleh daripada tubuh manusia yang sudah tiada lagi. Dagunya akan dililin sambil dibaca mantra. Titisan minyak yang menitis itu ditadah lalu dijadikan minyak pengasih. Astagfirullahaladzim. Dagu ini tuan-tuan ialah minyak yang diambil daripada dagu orang yang sudah bayang pergi ke kubur tengah malam nak buat apa? Nak korek kubur tersebut. Lepas tu keluar pula tengah-tengah malam. Cuba tengok dalam ni apa Serius? yang orang-orang ni jumpa.
dia jumpa Minyak seorang dagu. yang bertapa ataupun membuat ilmu hitam dalam ni. Minyak ini kemudian dicalik pada mangsa, Astaghfirullahaladzim. menjadikan mereka hilang kesedaran, lemah kawalan emosi dan akhirnya terpaksa mencintai seseorang tanpa kerelaan. Apa yang lebih menakutkan, minyak pengasih seperti ini kini dilaporkan dijual secara terbuka di internet. Na'udzubillah min zalik. Ingat, Ya cerita Allah. yang datang daripada ilmu pengasih akan berakhir dengan sengsara. Ilmu pengasih. Alhamdulillah, terima kasih, percaya sekali. Waduh, dijual di online, geng. Shopee ke? Shopee, geng. Shopee ini Shopee ya. Serius, geng, ada. 6 bulan dia tak balik, tapi kena sekali calet dia balik sendiri. Dan 7 orang dukun saya buat tapi hampa. Waduh, aku tak habis pikir, geng, ya, dengan orang-orang yang melakukan ilmu pengasihan seperti itu, geng, ya. Bukannya apa-apa, ini maaf saja, geng, bukannya saya sombong atau gimana, geng, ya. Ketika kita mencintai seseorang, kita dekat dengan seseorang, ya, istilahnya proses pendekatan antara kita lelaki dengan perempuan, kita berkenalan, pantang dengan memakai ilmu kasih, geng, serius, ya. Karena ya kalau memang si wanita itu tidak berkenan dengan kehadiran kita, ya it's okay. Masih ramai wanita di dunia ini yang mungkin lebih comel, lebih cantik, lebih elok, lebih baik untuk kita ke depannya. Buat apa ilmu pengasih itu, buat apa? Tapi ya itulah, geng, ya, terkadang aku tak pastilah, mungkin orang di luar sana itu terlalu memaksakan kehendak hatinya sampai berbuat cara-cara haram seperti itu, ya kan? Ya kalau saya sendiri, geng, ya kan, mungkin kalian-kalian yang berpikiran normal pasti seperti itu, ya kan. Kalau kita mendekati seorang wanita, ya kan, geng, tak payahlah buat ilmu pengasihan atau apa. Kalau memang dia cinta sama kita, dia pasti akan menerima kita dengan apa adanya, geng, betul tak? Ya kan? So gimana, geng, menurut komentar kalian, ya? Boleh komen di kolom komentar. Astagfirullahaladzim. Dari dulu, geng, paling anti, ya. Ya, walaupun ada beberapa orang-orang maybe di luar sana yang sampai sebegitu niatnya untuk memakai ilmu pengasihan untuk wanita. Buat apa? Ya kan, terlihat sekali kalau Anda sebenarnya lemah, tidak pandai untuk memikat wanita, ya kan, geng. Aduh. Bener juga ya. Kalau kita memang cinta dengan wanita, dekati dengan gentle, ya kan. Nyatakan, gua suka sama lu. Kalau nggak suka, ya sudah, cari yang lain, ya. Tak payah memikat lah, ilmu pengasihan lah, apalah dengan berbuat haram. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, geng. Kita lanjut video dari Foto Channel, geng, ya. Ilmu hitam apa lagi nih yang cukup terkenal, ya? Ternyata tidak hanya di Indonesia, geng, di Malaysia pun juga seperti itu, geng, ya. Oke. Next video. 8. Oke, 8. Ilmu penanggal. Penanggal. Lama di antara kita menyangka penanggal hanyalah sejenis hantu, tapi hakikatnya sangkaan itu silap. Penanggal sebenarnya dikatakan bukan hantu, tetapi manusia yang mengamalkan ilmu hitam. Nama penanggal sendiri diambil daripada perkataan tanggal, merujuk kepada kebolehan pengamal ini menanggalkan kepalanya daripada tubuh. Oh iya, tanggal. Ya. Yang lebih menyeramkan, kepala itu dikatakan akan terbang di malam hari dengan organnya yang tergantung mencala di udara sambil mencari mangsa. Aduh. Ya, bayi biasanya, ya, mangsanya. Nah, kepala itu akan kembali bersatu dengan tubuh asalnya sebelum waktu subuh menjelma. Semua ini kononnya demi satu tujuan, iaitu untuk mendapatkan kecantikan yang abadi. Kebenaran tentang kewujudan penanggal mungkin sukar dibuktikan dengan logik, namun catatan lama dan kisah lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi sering menyebut tentang penampakannya. Malah ia turut direkodkan beratus tahun lalu di dalam manuskrip lama. Wih. Bola api penanggal. Waduh. Penanggal. Biasanya kalau penanggal-penanggal itu, geng, fenomena seperti itu terjadinya itu di kampung-kampung, ya kan, geng, orang-orang zaman-zaman dulu, ya. Jadi kenapa mereka menjadi seperti itu? Karena mereka melakukan perjanjian dengan syaitan atau iblis, ya, untuk menjadi penanggal, ya. Jadi mangsanya itu biasanya anak-anak bayi, ya kan, geng, baby-baby, ya. Mereka makan, akhirnya mereka bisa
hidup abadi dan awet muda. Oke. Oke. Gimana komen kalian? Boleh komen, geng. Oke, next. 7. Ilmu santau. Wah, ini yang seram nih, geng. Kita kena santau oleh seseorang. Lepas tu kita berobat, molek dah. Soalan saya, boleh tak saya santau dia balik? Aduh, Santau sama aja. merupakan amalan ilmu hitam yang paling dikenali di Malaysia. Ia digambarkan sebagai sejenis sihir di mana seseorang menghantar racun gaib atau mistik ke atas mangsa dengan niat menyakitkan, menyeksa, malah boleh meragut nyawa. Dia ni tak guna, tahu tak? Tak guna. Aduh. Astagfirullahaladzim. Terdapat pelbagai bentuk santau yang diketahui. Ada yang dihantar melalui angin, ada juga yang dihantar melalui makanan dan minuman. Santau tuju pula menggunakan barang peribadi mangsa, manakala santau langkah melibatkan bahan yang ditanam di kawasan rumah sehingga terkena apabila dilangkah. Setiap satunya membawa penderitaan yang tidak dapat dibayangkan. Malah suatu ketika dahulu, Pekan Gopeng dikatakan popular dengan ilmu itu hingga mendapat gelaran Pekan. Salah seorang yang dikatakan pernah menjadi mangsa santau ialah Ustaz Kazim Ilyas. Ya, Beliau Kazim didakwa Ilyas. terkena santau katak, dipercayai dihantar oleh individu yang terasa hati selepas menghadiri ceramahnya. Menurut perkongsiannya, kesannya dialami cukup menyeksakan. Kulit terasa Astagfirullah. pedih setiap kali menyerung baju, kesukaran tidur dan banyak lagi. Lebih menyeramkan, baru-baru ini ditular sebuah video menunjukkan belasan ekor katak tiba-tiba muncul di hadapan rumah. Ramai yang mengaitkan kejadian itu dengan petanda santau katak yang dihantar. Wallahu a'lam. Soalan saya, boleh tak saya santau dia balik? Sama tak aja. boleh. Haram dengan haram tak boleh. Ya. Haram dengan halal. Cara yang halal ialah kita solat hajat, berdoa agar sihir dia tu kembali kepada diri dia. Itu boleh. Yang tak boleh kita guna sihir yang lain. Tak boleh. Tuh, geng. Kalau santau ini agak seram, geng, ya. Dan tidak hanya di Malaysia, di Indonesia pun juga ada, ya. Tapi istilahnya bukan santau, tapi santet. Nah, itu agak seram juga, geng, santet itu, geng, ya. Jadi kalau kita memang nggak suka sama orang, ya, mungkin ada jiran mungkin iri hati dengan kita, atau mungkin kawan di office, di kantor, di sekolah, iri hati dengan karir kita, biasanya mereka melakukan hal itu. Ya Allah, naudzubillah, jangan sampai, geng, ya. Itu adalah perbuatan yang haram, ya, santau. Astagfirullahaladzim. Oke, itu cukup salah satu sihir yang cukup terkenal juga, geng. Baik itu di Indonesia juga, di Malaysia ternyata juga ada, geng, ya. Santau, ya, atau santet. Nah, itu seram tuh, geng, ya. Oke, next. Nomor 6. 6. Sihir patung. Nah, ini aku nggak pernah dengar nih. Korang mungkin biasa tengok dalam filem atau drama babak seseorang disantau Oh, melalui ya, patung. ya. Sihir Tapi patung. siapa sangka amalan ini benar-benar wujud di Malaysia. Sihir patung ialah sejenis ilmu hitam di mana pengamalnya menggunakan patung atau objek menyerupai manusia sebagai medium untuk menghantar serangan gaib kepada mangsa. Contoh patung biasa dia akan guna tariqah terakhir tu, tariqah asar. Kalau ada rambut, mereka akan ikat rambut sekali dengan patung tu. Kalau ada kuku, kalau ada kulit, mereka akan cucuk benda tajam. Hak biasa sinonimnya jarum. Kita nak suruh sakit kepala, kita akan cucuk kepala. Dia akan menderita sakit, dia akan meraung-raung kesakitan. Barang-barang peribadi milik mangsa atau gambar wajah mangsa akan diletakkan pada patung tersebut sebelum dicucuk dengan jarum tajam disertai bacaan mantra tertentu. Na'udzubillah min zalik. Namun yang paling menakutkan berlaku pada tahun 2024 apabila sebuah patung pelik dijumpai berhampiran kawasan larangan di BKL di Setiawangsa dan lebih menyeramkan tertulis perkataan di BKL padanya. Serius? Kalau korang nak tahu, sihir patung ini sangat mirip kepada ilmu hitam voodoo di negara Haiti. Oke. Entah kenapa aku akhirnya jadi teringat dengan pesulap merah, geng. Iya kan? Kalau kalian paham atau pernah dengar, pernah kenal, ya, dekat YouTube itu ada, geng, di Indonesia, ya, pesulap merah. Nah, jadi dia itu mencabar
para dukun-dukun ya, bomo-bomo untuk menyantet dia, menyantau mereka dengan patung maybe atau dengan apapun itu. Dia mencabar seluruh dukun-dukun bomo-bomo yang kiranya kalau boleh menyantau pesulap merah, menyantet pesulap merah, akan dikasih hadiah rumah dimanapun pilihannya bisa. Tapi ternyata sampai saat ini saya lihat pesulap merah masih sehat walafiat, geng. So kalau kita bicara tentang santau, santet memang ada, tapi tidak semua orang bisa menguasainya. Itu salah satu kutipan kata-kata dari pesulap merah. Memang itu betul ada, sihir itu ada, tapi lagi-lagi tidak semua bomo, tidak semua dukun itu bisa, geng ya. Jadi itu semua kembali kepada pikiran kita masing-masing. Wallahu alam, geng ya. Oke. Aduh, ini cukup serem nih, geng ya. Sampai-sampai ada yang benci dengan DBKL loh. Waduh. Oke. Next, kita lanjut lagi. Oke. 5. Ilmu lipat bumi. Apa itu? Mungkin ada di antara korang yang tak pernah dengar tentang ilmu lipat ini. Bumi? Ilmu lipat bumi dikatakan membolehkan seseorang memedekkan jarak antara dua tempat seolah-olah bumi dilipat, dan perjalanan yang biasanya mengambil masa berjam-jam boleh ditempuh dalam sekelip mata. Dalam istilah moden, ada yang menyamakan ia dengan teleportasi. Namun persoalannya, adakah ilmu sebegini benar-benar wujud? Ada orang punya keramat itu bisa melipat bumi ke Mekah 1 menit, pergi ke negeri hanya sekejap nyampe. Melipat bumi artinya bisa melakukan perjalanan yang panjang dengan waktu singkat. Ada banyak teleportasi kisah di media sosial, kononnya memperlihatkan bukti pergerakan luar biasa yang tidak dapat dijelaskan dengan logik akal. Pernah jumpa satu orang, dia nak mengajar saya ilmu, mengajar ilmu lipat bumi. Dia kata pernah sekali dia daripada Seremban nak pergi ke Johor. Dia bertolak daripada Seremban pukul 6. Ceramah di Johor Baru lepas maghrib. Tuan-tuan ingat munasabah ke sampai? Tiba-tiba dia kata ada lori pasir depan dia. Lori pasir tu tiba-tiba pula keluar pasir atas cermin kereta dia. Gelap. Dia kata lepas pasir tu selesai, dia tengok dia dah melepasi tol nak masuk Johor Baru lah. Berdasarkan pandangan para agamawan, perkara sebegini tidak mustahil berlaku dengan izin Allah. Namun, mereka juga menegaskan bahawa ilmu lipat bumi bukanlah sesuatu yang boleh diajar atau wajar dipelajari. Kalau ilmu lipat bumi, wallahu a'lam. Tapi kalau lipat bumi berlaku kepada setengah hamba Allah, itu tidak mustahil. Tapi kalau kita nak belajar, siapa nak belajar aku ilmu lipat bumi? Kejam mata daripada pahang, letak tapak kaki, buka mata, Ukraine. Itu saya tak beranilah. Takut membohong. Biasanya itu adalah pembahasan tentang orang-orang wali yang punya keramat. Solatnya di Mekah. Ini pergi ke sana langsung, tiba-tiba datang ke sana. Itu karamah. Melipat bumi. Tapi bisa jadi itu adalah kerjaan iblis, syaitan, jin, sihir. Bisa jadi. Bisa jadi sihir ya. Karena setahu saya, geng, kalau yang namanya ilmu teleportasi, ilmu lipat bumi itu jatuhnya bukan ilmu hitam, tapi sebuah karomah, geng, ya kan? Dulu sewaktu masih sekolah rendah, masa-masa mengajikan, sering tuh ustadz-ustadz mengisahkan wali songo yang boleh teleportasi, geng, dari tempat A menuju tempat B itu dengan sekelip mata, ya kan? Jadi orang-orang yang mempunyai skill seperti ini itu tidak semua orang ya, hanya orang-orang yang mendapatkan karomah dengan atas izin Allah bisa melakukan ilmu melipat bumi atau ilmu teleportasi seperti itu. Tapi kalau untuk dari segi ilmu hitam aku tak pasti lah, geng ya. Tapi kata Ustadz daripada Indonesia itu, geng, bisa juga itu sebuah satu kerjaan iblis, syaiton, ya kan, geng? Coba kita dengar. Langsung tiba-tiba datang ke sana. Itu karamah. Melipat bumi. Tapi bisa jadi itu adalah kerjaan iblis, syaitan, jin, sihir. Bisa jadi. Nah, bisa jadi, ya kan, geng? Wallahu alam ya, geng, tak pastilah. Oke, lanjut. 4. Ilmu kebal. Waduh, ini ilmu kebal. Kalau ini. korang masih ingat dalam video fakta bertajuk 10 kumpulan gelap paling rahsia di Malaysia, ada kisah Mat Komando yang suka ditangkap kerana didakwa memiliki ilmu kebal. Mana ada yang mengatakan
Mat Komando mempunyai ilmu kebal dan ilmu selisih. Tapi apa sebenarnya ilmu kebal atau turut dikenali sebagai ilmu selisih ini? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, ilmu kebal ialah ilmu yang membuatkan seseorang tidak luka dengan senjata tajam dan tidak dapat ditembusi peluru, seolah-olah tubuh manusia berubah menjadi perisai hidup. Seperti Superman ya. Berdasarkan perkongsian dari pelbagai sumber, ini ada banyak cara ini. yang didakwa mampu memberikan kekebalan, antaranya dengan amalan zikir tertentu, bertapa di tempat sunyi, menyimpan tangkal atau azimat, hingga menggunakan qadam ataupun saka. Namun hakikatnya, setiap jalan ini membawa pengamalnya semakin jauh ke dalam kegelapan. Ilmu ni membaca zikir-zikir ni kalau kata kebal. Maka kalau yang sebenar kebanyakannya tidak kebal. Dalil Nabi kebal tak? Dia luka dalam peperangan. Panglima-panglima perang dulu Khalid Ibn Walid. Yang lebih menakutkan, di Malaysia sendiri, ilmu kebal ditawarkan secara terbuka di atas talian, seolah-olah ia satu kursus yang boleh dibeli oleh sesiapa sahaja. Namun, para agamawan sudah lama menegaskan bahawa amalan sebegini adalah haram. Haram ya. Ya. Ada yang mungkin pernah mencoba ilmu kebal, geng. Semasa dulu masa muda di sekolah, maybe, geng. Ya kan, agar nampak terlihat keren ya, ilmu kebal. Jangan, geng ya. Aduh, biasanya ini orang-orang yang ada di dunia persilatan biasanya begitu sih ya. Aduh. Syirik. Ya, oke. Tiga. Orang minyak. Orang minyak? Sama seperti penanggal, orang minyak ini juga merupakan manusia biasa yang mengamalkan ilmu hitam untuk kepentingan diri sendiri, seperti mencuri dan menceroboh rumah. Mengikut kepercayaan orang dahulu, orang minyak ini sebenarnya adalah mereka yang tersalah menuntut ilmu, di mana mereka telah disumpah menjadikan badan mereka hitam dan berminyak. Dikatakan salah satu cara untuk melepaskan sumpahan itu, orang minyak ini perlu bersama dengan 40 orang wanita, di mana mangsa akan ditandakan dengan tanda pangkah di muka mereka. Orang minyak dipercayai mampu masuk ke dalam rumah yang berkunci dengan mudah, menghilangkan diri dan memukau orang di dalam rumah sehingga mereka langsung tidak sedar dengan kehadiran orang minyak tersebut. Kisah orang minyak ini pernah menghantui lebih 10,000 penduduk di Bahang dan turut menghantui penduduk di Shah Alam sekitar tahun 2022. Fenomena orang minyak ini hanya di Malaysia, geng. Kalau di Indonesia nggak ada, geng ya. Tapi serius lah, memang betul, geng. Ada ya orang minyak mengganas di Shah Alam. Boleh komen, geng, di kolom komentar ya. Aduh. Oke. Next video. 2. Ilmu tarik duit. Wah, ini saya suka ini. Ilmu tarik duit. Tak payah kerja, tinggal kita hanya mempelajari ilmu tarik duit, dapatlah duit. Astagfirullahaladzim. Oke. Kita coba dengarkan. Korang mesti pernah nampak video yang mendakwa seseorang menarik duit secara gaib. Assalamualaikum Syekh Abu menggandakan uang. Assalamualaikum Nabi Hidayah. Assalamualaikum Nabi Alias, Nabi Pupuk dan buat-buat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilmu tarik duit kononnya mampu menghasilkan wang berganda dengan hanya menggunakan peralatan tertentu dan bacaan-bacaan khusus. Pelanggan biasanya diminta memberikan wang pendahuluan beribu ringgit sebagai upah kepada bomo yang menarik duit itu dengan janji kononnya duit itu akan beranak menjadi berpuluh malah beratus kali ganda. Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Trik ini sudah dibongkar oleh pesulap merah, geng ya. Makanya ada beberapa dukun-dukun, ya kan, geng, bomo-bomo yang biasanya itu menggandakan uang, ilmu tarik duit, ya kan, geng. Tapi percayalah, geng, menurut dari pesulap merah, siapapun yang datang ke orang-orang pintar dalam maksudnya berdukun, ya, bomo, itu sebenarnya orang itu nggak pintar, maksudnya pasiennya itu, geng ya. Jadi mereka boleh ditipu, geng ya, dan ini trik sudah dibongkar oleh pesulap merah sih, geng ya. Aduh, ya. Tarik duit. Dari mana datangnya duit itu? Tarik duit ni namanya puja lah supaya duit tu mari. Dia duit apa dia tarik? Kita tengok hak tukang tarik duit tu senang. Itu main aku tunjuk rumah. Nak tunjuk orang tarik duit. Kita pergi tengok rumah. Belakang dapur pakai tokak dengan batang petik.
Nak balik rumah tukang tarik duit tapi Menurut banyak perkongsian, kebanyakan amalan tarik duit hanyalah helah penipuan. Ramai sudah menjadi mangsa kehilangan wang simpanan kerana terpedaya dengan ritual palsu ini. Itulah. Lebih menakutkan jika benar ada unsur gaib yang digunakan. Ia sebenarnya termasuk dalam dosa besar dan jelas menyeleweng daripada akidah Islam. Selain tarik duit, ada juga amalan lain yang popular di Malaysia seperti tangkal anak kerak yang kononnya menjanjikan kekayaan segera dan membela toyol untuk mencuri wang daripada orang lain. Waduh, itu dia. So itulah geng, memang terlihat nampak menyenangkan, nampak mudah, so easy tarik duit. Tapi itulah geng, di sebalik itu percayalah tidak ada yang instan, tidak ada yang gratis ya di bumi ini geng. Apalagi itu duit apa geng, ya kan? Umat Islam tak boleh terjebak tarik duit gaib. Nah, haram geng, ya kan? Kita datang ke dukun tapi itulah kita ditipu geng ya, kena scam ya. Astagfirullahaladzim, itulah ya sifat dari manusia geng, tidak pernah merasa puas nih kita nih geng ya. Astagfirullah. Oke. Next, nomor 1 nih. 1. Ilmu susuk. Wah, ini biasanya untuk kecantikan, artis pakai susuk biasanya geng. Baru ini kita dikejutkan dengan satu video yang didakwa memaparkan seorang selebriti lelaki membuang susuk selepas berpuluh tahun menggunakannya demi populariti. Susuk ini merujuk kepada amalan memasukkan sesuatu bahan asing ke dalam tubuh, sama ada emas, perak, belian dan macam-macam lagi, bergantung kepada kelebihan yang diinginkan oleh si pemakai. Ada pengguna yang sanggup memasukkan besi kersani, raksa atau merkuri ke dalam badan semata-mata untuk menuntut kekebalan, hingga muncul dakwaan kononnya susuk raksa mampu melindungi diri daripada panahan petir. Waduh. Namun di sebalik janji itu, setiap susuk hadir dengan pantang larang yang ketat. Bisa masuk ya? Ada yang dilarang melangkah di bawah ampayan, ada yang tidak boleh makan sate belidi, dan ada pula pantang yang lebih pelik. Andai dilanggar, kesannya dikatakan akan hilang. Pakai susuk supaya jadi muda sama boleh atau tidak? Boleh. Boleh dosa. Nak muda tak boleh muda sama. Boleh dosa. Jadi kita nak lawan hakikat tak boleh. Biar supaya mukanya cantik, dimasukkanlah intan. Kenapa emas bisa masuk ke dalam? Kenapa intan bisa masuk ke dalam? Untuk meminta kepada jin kafir. Yang dipermasalahkan masalah susuk adalah urusan keyakinan Anda dengan ilmu perdukunan. Jadi waktu Anda datang ke tempat susuk karena Anda punya keyakinan tentang perdukunan, itu yang dosa besar. Kesimpulannya, ilmu hitam hanyalah tipu daya syaitan yang menjanjikan keindahan sementara tetapi mengundang kebinasaan selama-lamanya. Amalan ini bukan saja memudaratkan tubuh, malah boleh merosakkan akidah kerana membawa kepada syirik. Ingatlah, kecantikan, kekuatan dan kemuliaan sebenar hanyalah kurniaan Allah SWT. Carilah keberkatan melalui doa, solat, amal soleh dan tawakal, bukan dengan jalan yang menyesatkan. Semoga kita semua dijauhkan daripada amalan khurafat dan diberi hidayah untuk sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam. Amin. Ya. So, macam mana geng? Boleh komen di kolom komentar, dan ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak dimudorotkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. So itulah dia geng ya, 10 ilmu hitam yang paling terkenal di Malaysia. Ternyata kalau saya lihat dari menit awal sampai di menit akhir, hampir sama serupa geng ya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mungkin itulah kalau kita disebut dengan serumpun, karena mempunyai budaya dan akar yang sama ini geng ya. Ada susuk, ada juga ilmu pengasihan,
ya, lalu apalagi tadi banyak geng ya yang hampir-hampir sama serupa dengan apa yang terjadi di Indonesia. Hipnotis, ilmu gendam ya kan geng. Astagfirullahaladzim. So ya macam mana geng, boleh komenlah di ruang komentar geng ya. Sebenarnya fenomena seperti itu geng ya, ilmu hitam ini semuanya itu kebanyakan sasar penyasarnya itu biasanya kepada artis, selebriti, influencer atau orang-orang yang tidak pernah merasa puas ya, walaupun tidak semuanya, tapi ya biasanya mereka seperti itu geng ya. Mereka begitu iri hati dengan usaha dan karir seseorang sehingga membuat keputusan melampau dengan sampai bertindak mengamalkan sihir geng. Jadi sorry, saya ralat bukan hanya selebriti dan influencer ya, tapi mungkin di luar sana orang-orang yang tidak pernah merasa puas geng ya. So itulah, tetap syukuri apa yang kita punya geng ya. Ya Allah ya. So gimana geng, boleh komen di ruang komentar ya. Oke, cukup menarik, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Luar biasa perkongsian yang di share kepada admin Faktau channel, mantul, mantap betul. Oke geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Dan biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita tonton sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng.